Haleluya. Saat ini kita mau membuka hati kita. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita rindu roh Tuhan yang hidup itu mengalir memenuhi kehidupan kita. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan. Dan biarlah kita naikkan pujian ini dari hati kita untuk kita senangkan hati Tuhan. Kita katakan, roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang Haleluya. kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, roh-Mu yang hidup datang urapiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami merindukan roh-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan, Ini kerinduan berserah penuh puji Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan, Allah dan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam kami, beserta dengan kami, menolong kami, dan bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah beserta kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah kami semua Tuhan dengan kerinduan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita sepenuhnya, saya yakin dan percaya bahwa roh Tuhan itu akan
memberikan kepada kita kerinduan yang besar untuk kita memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau naikkan pujian kita tinggikan Tuhan. Naikkan pujian ini, mari semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Lagi katakan, mari semua memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan kita muliakan Dia. Amin, haleluya. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Katakan, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Lagi katakan, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Amin. Kita mau terus nyanyi bagi Tuhan kita, bersorak untuk Tuhan kita. Tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan dan biarlah hati kita bergembira karena Tuhan kita yang begitu baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira
dan ajaib. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Haleluya, biarlah jiwa kita terus memuliakan Tuhan kita yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang membuat kita jatuh. Tetapi saya yakin dan percaya ketika Roh Tuhan itu ada dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang akan memimpin hidup kita sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita dilayakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, Rohul Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Rohul Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Rohul Kudus pimpinlah. Lagi katakan kepada Tuhan, Rohul Kudus pimpinlah. Rohul Kudus Amin, haleluya. pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Rohul Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Rohul Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Rohul Kudus pimpinlah. Saat ini kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengundang Roh Tuhan untuk memenuhi hidup kita dengan urapan yang baru. Dan biarlah firman itu memberikan kita kemampuan untuk kita memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Kembali katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
Roh Allah yang hidup, penuhi kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa memenuhi hidup kami, menguasai hidup kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh juga memulihkan orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Puji Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Puji Tuhan. kuasa-Mu. Maha besar Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau, karena kami semakin hari semakin mengenal Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan kepada Engkau, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberikan urapan baru di dalam kehidupannya. Juga hati kami Engkau yang mau terus gemburkan Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaannya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Roh Kudus menolong orang percaya berdoa
di dalam kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saudara yang punya Alkitab di rumah, sama-sama mari kita sama-sama menyimak sebagai landasan firman Tuhan pada saat ini, ayat pokok kita, untuk kita mengerti tentang arti dari pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa sebagai manusia, kita banyak sekali punya kekurangan, keterbatasan kita untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Dan dalam keterbatasan, kelemahan kita untuk berbicara dengan Tuhan, maka disinilah peranan Roh Kudus untuk membantu kita berdoa kepada Bapa di sorga. Dan peranan Roh Kudus ini yang menolong saudara dan saya ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka saya percaya kita memiliki Roh Kudus, tinggal kita dibaptis oleh Roh Kudus. Pemilikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita ketika kita benar-benar mau percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan. Nah, tujuan kita memiliki Roh Kudus adalah Roh Kudus senantiasa membantu kita sebagaimana firman Tuhan katakan. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita untuk berbicara dengan Allah, maka disinilah peranan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya, menolong untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Sebagaimana di sini dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Memang kadang-kadang kita sudah terlalu lelah, terlalu berat menghadapi persoalan hidup yang silih berganti, saudara. Satu belum selesai, datang lagi masalah baru. Pada akhirnya kita mau berdoa, kita mau ngomong apa lagi dengan Tuhan, kita sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa dengan Tuhan. Nah, ini membuat kita sering sulit untuk berkata-kata dengan Tuhan. Karena sering kali yang kita berdoa kepada Tuhan itu berdasarkan dengan keinginan. Artinya apa yang kita mau, bukan berdasarkan kehendak apa yang Tuhan mau. Kita selalu berdoa kepada Tuhan memaksakan keinginan kita untuk dipenuhi. Sementara kita tidak pernah belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh begini, saudara. Ketika kita sakit, kita selalu berdoa kepada Tuhan minta supaya segera disembuhkan. Memang saya percaya setiap orang sakit pasti mau berdoa untuk kesembuhannya. Tapi kadang-kadang kita memaksakan Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita alami kelemahan tubuh kita. Kita berdoa ketika kita sakit, minta segera Tuhan sembuhkan. Tetapi di balik sakit penyakit ini, kadang-kadang Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya dalam bentuk ketaatan kita, dalam bentuk ketekunan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tetap mengalami sakit penyakit, tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tekun berdoa, tekun meminta kepada Tuhan, tekun taat berdoa kepada Tuhan, minta sampai kemudian Tuhan menjawab setiap permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kalimat berikut di ayat 26 ini, di sini dikatakan begini, keluhan yang tidak terucapkan. Artinya, ketika kata-kata kita habis, maka Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus berdoa bersama-sama dan di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara, ini bukan sekedar bahasa lidah yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi ini bagaimana kita membangun relasi kita yang begitu dekat dengan Tuhan dalam keadaan yang
bimbang, dalam keadaan yang mengalami tekanan yang begitu berat. Kadang-kadang kita mau ngomong saja kita bingung, memulai dari mana. Kita mau ngomong apa, kita juga bingung, saudara. Tapi saudara jangan khawatir, saudara. Karena firman Tuhan menjanjikan, ketika saudara percaya sungguh-sungguh pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan tinggal dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu yang akan mengintervensi saudara dan saya. Dia akan masuk tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Roh Kudus juga membantu kita untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Saya catat di sini sekali lagi bahwa berdoa di dalam roh itu bukan sekedar berbahasa lidah semata, saudara. Melainkan tentang koneksi batiniah yang ada di dalam roh. Di mana roh, maksudnya di mana roh Allah menselaraskan gitu. Jadi roh ini membuat kita ini, hati kita ini selaras dengan hatinya Tuhan gitu loh. Jadi Roh Kudus ini dalam kata-kata yang kita tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu, Roh Kudus ini menselaraskan apa yang kita tidak mampu berbicara. Roh Kudus ini akan menselaraskan bahasa kita sampai kemudian Allah menjawab setiap doa dan pergumulan saudara dan saya. Amin. Ini sangat penting. Roh Kudus sebagai penterjemah, saya catat di sini, yang mengubah doa kita yang tidak jelas, yang penuh dengan kebimbangan, dengan masalah pergumulan yang terlalu berat, sehingga kita tidak tahu lagi mau berdoa seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan menterjemah yang mengubah doa kita yang tidak jelas menjadi permohonan yang jelas di hadapan Bapa di sorga. Amin. Peranan Roh Kudus sangat luar biasa bagi setiap orang percaya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu kemudian ayat berikut, ayat yang ke-27 dari pasal 6 ini. Di sini firman Tuhan katakan begini, Ia memberikan janji yang luar biasa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah. Karena dia salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah, maka dia tahu persis apa yang sedang Allah rencanakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itu doa yang dipimpin oleh roh tidak mungkin meleset dari kehendaknya. Sekali lagi saudara, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah. Karena dia adalah salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah, dalam bahasa sederhana, bahwa Roh Kudus adalah Allah itu juga. Dia tahu persis apa yang Bapaknya rencanakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus inilah tidak mungkin meleset dari kehendak Bapa di sorga. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini, saudara. Nah, bagaimana agar Roh Kudus bekerja secara aktif di dalam setiap kehidupan kita, dan bagaimana kehendak Allah itu dinyatakan. Yaitu yang pertama saya catat di sini. Saudara boleh catat di rumah. Yang pertama itu, kita harus mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi poin pertama, agar supaya Roh Kudus dapat bekerja secara aktif dalam kehidupan kita, dan bagaimana kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Allah. The will of God. Artinya begini, saudara. Supaya kita mengerti bahwa tujuan akhir dari doa kita ini bukan kita memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak ada unsur paksakan untuk Allah mengikuti apa yang kita mau dalam hidup kita, saudara. Melainkan dia hanya ingin menyelaraskan apa yang menjadi keinginan hati Bapaknya kepada saudara dan saya tentang apa yang kita minta dan doakan dalam hidup kita. Sorry. Coba kita lihat dalam suratan Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dan 15. Firman Tuhan katakan begini, saudara.
ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keberanian kita percaya kepada dia ketika kita meminta sesuatu yang kita perlukan, butuhkan dalam hidup kita, sesuai dengan kehendaknya, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau kita minta sesuatu, sebagaimana tadi saya katakan, kadang-kadang kita tidak tahu lagi mau berdoa seperti apa yang kita mau ngomong sama Tuhan juga kita bingung mau ngomong seperti apa. Kenapa? Karena seringkali kita meminta kepada Tuhan menurut keinginan kita, tapi bukan menurut kehendak Bapa di sorga. Kan itu poin pertama, bagaimana supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengerti dulu kehendak Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Sebagaimana di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kepada kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita asal selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus belajar dulu tentang keinginan-keinginan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengerti setiap keinginan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka saya percaya apa yang kita minta dan doakan selaras dengan kehendak Tuhan, maka dia akan berikan kepada saudara dan saya. Lalu kemudian ayat berikut dia katakan begini, dan jikalau kita tahu, kalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oh, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu jelas firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau kita benar-benar mengerti kehendak Allah, the will of God, kita betul-betul belajar tentang keinginan Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita mengerti dan kita meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya itu, maka Alkitab katakan, dan jikalau kamu tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga harus tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oh, puji Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu dan mengerti benar tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Dan Injil Markus juga katakan demikian. Saudara, Markus 11, coba kita lihat Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, saudara. Luar biasa. Karena itu aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, apa saja, wah luar biasa. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa apa saja yang kita minta dan doakan, kita harus percaya kita telah menerima. Tapi apakah kita sudah menerima? Belum, saudara. Belum. Tapi karena kita percaya, kita imani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena permintaan yang kita mintakan kepada Tuhan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka Alkitab katakan demikian. Maka hal itu, oh haleluya, akan kemudian itu akan menyusul. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada waktu saudara meminta sesuatu, mungkin kita belum menerima pada saat itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau kita benar-benar mengerti tentang kehendak Allah dalam hidup kita, kalau kita benar-benar mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita meminta sesuatu kepada Tuhan selaras dengan kehendaknya, maka kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya.
Sementara Yesus sendiri katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan kepada Tuhan, percaya bahwa kamu sudah menerima. Dan kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita sudah menerima, maka firman Tuhan, maka itu dia akan menyusul, saudara. Dia akan berikan. Dan itu sebuah kepastian. Karena itu jangan ragu-ragu. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya dulu. Kita belajar dulu percaya bahwa apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah teladan sempurna di dalam menyerahkan keinginan pribadi kepada kehendak Bapa melalui kekuatan Roh. Artinya begini, saudara. Yesus saja sebagai yang kita percaya, yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudara lihat, ketika dia meminta sesuatu kepada Bapaknya, dia belajar untuk mengikuti kehendak Bapaknya. Bukan menurut apa yang dia mau, tapi menurut apa yang Bapaknya kehendaki dalam hidup dia. Yesus harus menjadi teladan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita meminta sesuatu yang kita minta dan doakan ini, kita lihat dulu, kira-kira apa yang kita minta ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Jadi kalau kita minta sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita, menjauhkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka jangan berharap doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi saya sangat percaya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Dan kalau kita percaya segala sesuatu yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka itu akan diberikan kepadamu. Sebagai teladan, sebagai contoh, sebagaimana tadi saya katakan, kita belajar tentang teladan Yesus, di mana ketika dia berdoa di Taman Getsemani, tekanan yang begitu berat, bahwa dia harus memikul seluruh dosa isi dunia ini, saudara. Begitu sangat berat, saudara. Dalam tekanan yang begitu luar biasa. Tapi dia belajar untuk mengerti kehendak Bapaknya dalam kehidupannya. Bukan dia memaksakan untuk Bapaknya mengikuti apa yang dia mau. Pada waktu di Taman Getsemani, saudara, sebagaimana firman Tuhan menjelaskan, dia berdoa sampai keringat peluhnya seperti darah. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 39 firman Tuhan katakan begini. Maka ketika Yesus di Taman Getsemani, maka ia maju sedikit di Taman Getsemani itu, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, oh luar biasa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi saudara perhatikan, garis bawahi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berapa banyak saudara ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, dan saudara tahu yang saudara minta itu akan menjerumuskan kehidupan saudara, yang akan menghancurkan kehidupan iman saudara. Ketika saudara berdoa, saudara bilang, Tuhan, janganlah menurut apa yang aku kehendaki, tapi biarlah menurut apa yang kau kehendaki. Karena saya tahu yang saya minta ini akan menghancurkan kehidupan saya. Dan minta Tuhan koreksi kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita tahu persis bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi dia belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ketika dia meminta, kalau boleh biarlah cawan ini, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Janganlah seperti yang ku kehendaki. Jangan seperti apa yang aku mau, Tuhan. Tapi biarlah sesuai dengan apa yang kau mau dalam hidup saya, Tuhan Yesus. Supaya perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, biarlah itu dapat mempermuliakan Tuhan dalam setiap doa dan permohonan kita. Dan yang kedua bagaimana supaya Roh Kudus bekerja secara aktif dalam kehidupan kita dan bagaimana kehendak Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya catat di sini, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang kedua yaitu kita harus mengerti peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita.
Amin. Jadi kalau yang pertama tadi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Bapanya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua kita juga harus mengerti peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Artinya Roh Kudus memiliki tugas khusus untuk mendampingi setiap orang-orang percaya. Karena itu Yesus sendiri menjanjikan penolong atau parakletos bahasa Yunaninya yang akan menyertai dan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Artinya begini saudara, Roh Kudus akan mengajarkan kita berdoa ketika kita lemah, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Roh Kudus ini akan menolong saudara, membantu saudara, memberikan kita kekuatan untuk kita sanggup berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Di dalam Yohanes, coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, ini Yesus sendiri berdoa saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata penolong dipakai di dalam terjemahan Inggris itu namanya comforter. Comforter itu artinya penghibur. Tapi comforter ini dalam bahasa Latin dibagi dua, com dan forter. Com itu bicara tentang, saya catat ini, bersama, sedang forte itu adalah kekuatan. Jadi seorang penolong artinya seorang pribadi, dalam hal ini Roh Kudus tentunya ya, ia akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan saudara. Jadi ketika kita dalam kelemahan, dalam persoalan, masalah, pergumulan yang begitu berat, sebagaimana tadi di atas saya katakan, kita tidak lagi mampu berdoa. Kita mau ngomong apa dengan Tuhan, kita tidak tahu lagi. Nah, Roh Kudus di sini yang akan ikut terlibat dalam kehidupan saudara dan saya, dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kita berdoa kepada Bapa di sorga. Dan ketika kita tidak mampu lagi berkata-kata, bukan saja bicara tentang bahasa lidah, disinilah Roh Kudus akan menselaraskan batin kita sebagai orang-orang percaya dengan apa yang menjadi keinginan Bapanya buat saudara dan saya. Amin. Nah, betapa penting peran Roh Kudus. Karena itu ayat berikut dari Yohanes 14 tadi, 16 ayat 26, kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26, firman Tuhan katakan begini, tetapi penghibur, itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bukan saja memberikan kita kekuatan, tapi dia membimbing kita, dia mengajarkan kita, dia menuntun kita kepada segala sesuatu, dan akan menginginkan dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Alkitab katakan, Yesus katakan kepada saudara dan saya. Jadi gini saudara, ketika saudara mengalami masalah terlalu berat, saudara mau berdoa juga ada sulit. Roh Kudus ini bukan saja dia memberikan saudara dan saya kekuatan untuk kita bisa berdoa. Sekalipun kita tidak bisa berkata-kata, Roh Kudus memampukan kita untuk berkata-kata dengan bahasa yang saya tadi katakan, bahasa lidah. Tapi juga Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali tentang firman yang kita baca. Lain soal kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya tidak pernah mau baca Alkitab. Saudara harus ingat bahwa hati kita ini adalah banknya Allah. Kalau saudara tiap hari baca Alkitab, maka hati saudara akan dipenuhkan oleh firman Allah. Ketika saudara menghadapi masalah pergumulan, maka di sanalah peran Roh Kudus untuk mengingatkan kembali, mengingatkan kita. Di hati ini ada firman yang kemudian dia munculkan Roh Kudus mengingatkan, jangan takut. Sebab Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Kalau bahasa umum yang sering kita dengar, datang kepada Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman-firman itu Roh Kudus akan memunculkan, memberikan kita kekuatan kembali. Supaya kita mengingatkan kita, supaya persoalan-persoalan kita hadapi tidak sendiri. Tapi Roh Kudus selalu mendampingi saudara dan saya. Untuk mengajarkan, mengingatkan kita kembali tentang apa yang Yesus pernah katakan. Sehingga persoalan yang kita hadapi,
Tidak lagi sendiri kita hadapi, tapi bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Nah, Roh Kudus akan mengajarkan serta menyelidiki cara kita untuk berdoa ketika kita mengalami jalan buntu. Saya 2 ayat terakhir, saya tutup dengan 2 ayat terakhir ini. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10, firman Tuhan katakan begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh, oh haleluya, menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi peranan Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara segala sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Itu yang kemudian Alkitab katakan 1 Korintus 2 ayat 9 kalau tidak salah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul oleh hati manusia, itu yang Allah sediakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Andalkan Tuhan selalu, andalkan Tuhan. Karena itu pemazmur katakan begini bahwa Allah sangat mengetahui sampai kedalaman hati kita. Coba kita lihat ayat Mazmur 139. Ayat 1 sampai 4, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan katakan begini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta sesuatu pun Tuhan sudah tahu. Mazmur 139 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya itu telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat pokok yang terakhir dikatakan begini saudara. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jadi ketika kita mengerti kehendak Allah dan mengerti peranan Roh Kudus sebagai penolong, maka saya sangat percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, undang Roh Kudus datang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus datang dalam kehidupan kami Tuhan. Datang Roh Kudus.
Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Satu-satunya penolong yang sangat terbukti kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami yakin kami tidak mungkin seperti apa adanya hari ini. Karena itu kami bersyukur, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk Tuhan yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam kehidupan kami. Begitu nyata kami alami sampai hari ini ya Tuhan. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, satu-satunya yang kami rindu dalam hidup kami ketika kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus, mari pegang tangan kami Tuhan. Bawa pimpin hidup kami untuk lebih mengenal, mengasihi Engkau Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku, Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, haleluya Yesus. mengikuti Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu saja ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang layak menerima segala pujian hormat kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami panggil karena kami kenal namamu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk berkat firman yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan. Sekalipun hamba penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan ketidakmampuan untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginan hatimu bagi kami. Tapi kami percaya Roh Kudus sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kami tadi. Dia adalah sebagai penolong yang memberikan kita kekuatan, pengertian, arti dari peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak mudah disesatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing ya Tuhan. Karena kami percaya firman adalah Engkau sendiri. Biarlah Engkau yang menuntun, memimpin perjalanan kehidupan sisa umur yang masih Engkau percayakan bagi kami. Supaya perbuatan-perbuatan yang kami lakukan bukan hal-hal yang berdosa, tapi sebaliknya apa yang kami lakukan di dalamnya dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Engkau tilik satu demi satu setiap hati mereka, pergumulan mereka, masalah hidup, ekonomi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apa saja yang mereka sedang kerjakan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan buat berhasil. Dan hamba lepaskan berkat segala usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu mengerti benar tentang doa-doa yang mereka naikkan kepadamu. Di mana ketika mereka berdoa seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan menjadi keinginan mereka, tapi yang menjadi kehendak-Mu, maka kami percaya doa mereka pasti dijawab oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami sebentar akan tamatkan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Mari Engkau sertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami terhindar dari segala intimidasi, pekerjaan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, niat jahat orang. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus, supaya kehidupan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat saat ini, dan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.